Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah subuh Masjid Assalam yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Pagi hari ini dari sekian perjalanan umur kita dalam kehidupan dunia ini, kita termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa ibadah kepadanya. Amalan yang begitu besar, yang begitu agung, siapapun yang melaksanakannya, fahuwa fi zimmatillah, maka orang itu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu salat subuh berjamaah. Man shalla subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Kata Rasulullah, siapa saja orangnya yang salat subuh berjamaah, maka orang itu berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seluruh hidupnya dari paginya sampai sore, urusan dunianya semuanya orang itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat subuh, kita duduk di satu majelis yang disebut-sebut oleh Nabi, yakni taman-taman surga yang ada di dunia. Inilah majelis ilmu, taman-taman surga yang ada di dunia. Yang hadir pada saat ini tidak hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi para malaikat Allah turun di tengah-tengah kita semuanya. Mereka mencatat satu persatu peserta majelis pagi hari ini, sipulan. Kemudian disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala nama-nama tersebut. Maka yang hadir di majelis ini menjadi orang yang dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin orang-orang yang keluar dari rumahnya, andai Bapak Ibu Saudara sekalian memasang niat dalam hati bahwa duduk di majelis ilmu ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, di samping menambah wawasan keagamaan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja orangnya yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka orang itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja orangnya yang mencari-cari jalan yang digunakan jalan itu untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka sahhalallahu lahu, Allah memudahkan untuk orang tersebut tariqan ilal jannati, jalan untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjamin, man mata, siapa saja orangnya yang meninggal dunia
Sementara orang itu fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu, masih dalam posisi menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka orang itu dijamin matinya adalah mati syahid. Halo? Matinya mati syahid. Nuntut ilmu begitu agung dan mulianya. Yang mengajarkannya pun demikian. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Siapa saja orangnya yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ya, maka Allah dan para malaikatnya la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Kalau Allah akan mencurahkan rahmat dan para malaikat pun memohonkan ampun, ya Allah ampuni orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa hatal huti fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa hatan namlati fi juhriha, semut-semut yang ada di lubang-lubang memohonkan ampun buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Begitu dahsyat keutamaan duduk di majelis ilmu, banyak fadail atau keutamaan-keutamaan itu Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Ditambah lagi saat ini bulan suci Ramadan, salatnya berjamaah, lepas salat berjamaah dia nuntut ilmu, ingin mendengarkan nasihat-nasihat agama, dahsyat dilipat gandakan amalan-amalan tersebut Bapak Saudara sekalian. Subhanallah. Ini yang tidak bisa ditandingi oleh umat-umat terdahulu yang hanya dilebihkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita menangis Bapak, Ibu. Menangis karena Allah masih memberikan kesempatan dari sekian perjalanan umur kita ini bisa ibadah kepadanya, bisa melakukan rangkaian amalan-amalan soleh yang saat ini mungkin kita tidak bisa melihat. Tapi begitu kita mulai meninggalkan dunia ini, file-file itu akan mulai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang mati dalam keadaan tersenyum. Ada pula orang yang mati dalam keadaan masam muka mereka, ketakutan. Hadirin, tinggal pilih deh, mau mati tersenyum apa matinya ketakutan. Tapi matinya ketawa juga orang takut ya Pak. Kalau mati tersenyum, kenapa? Karena kita bangga dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Maka pantas Pak, kematian itu ada dua macam. Pertama yang disebut dengan husnul khatimah, dan yang kedua su'ul khatimah. Ada orang yang juga matinya merupakan rohatun lahu, menjadi tempat istirahat baginya. Kenapa? Karena orang itu telah melalui kelelahan-kelelahan dalam kehidupan dunia dan dilaluinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sampai dia farqad dunia, meninggalkan dunia ini. Lelah. Tapi kita jalani dengan ikhlas. Lapar dan dahaga kita lalui. Kalau bicara ngantuk, ngantuk. Kita lalui. Kalau kita bicara pilih mana, tidur ataukah duduk di majelis ilmu, saya yakin Pak pasti milih tidur. Tapi kita lalui, kita duduk dengan sabar, duduk di majelis ilmu. Kelelahan-kelelahan itu Pak, begitu hari dia meninggal dunia, rahatun lahu, menjadi tempat beristirahat baginya dari segala kelelahan-kelelahan dari kehidupan dunia. Hadirin, begitu dia masuk ke dalam kubur, maka diluaskan kuburnya itu. Maka beda Pak, ketika yang meninggal orang soleh kata Nabi, begitu dia diusung jenazahnya oleh 4 orang, jenazahnya itu andaikan orang-orang yang menggotongnya mendengar yang diserukan oleh orang yang meninggal dalam keranda mayat itu, maka dia akan berseru Pak, qaddimuni, 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 segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya untuk masuk ke dalam kubur.
Beda halnya dengan orang yang tiada persiapan menghadapi kematiannya. Jenazahnya teriak, "Aina tadhhabuna biha? Aina tadhhabuna biha?" Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana? Jangan, jangan. Kenapa? Karena boleh jadi yang dia lihat, Pak, hufrah min hufarin niran, lubang dari lubang api neraka sedang menantinya. Jadi kubur itu ketika Nabi ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang perihal kubur, ya Rasulullah, apakah nikmat kubur itu ada? Jawab Nabi, ya, nikmat kubur itu ada. Maka bila yang masuk orang soleh, kubur itu yuwassa ila 70 dhira'an, diluaskan kubur hatta 70 hasta, hadirin. Mungkin para penggali kubur ya segitu-gitu aja, Pak. Dari kita mengenal atau kita melihat kuburan, lubang kubur, seberapa sih luasnya? Luas atau kecil? Sempit, Bu. Sempit. Bapak-bapak yang pernah melihat kubur, barangkali lubang kuburan sempit apa luas, Pak? Sempit. Tapi begitu yang memasuki orang soleh, yuwassa ila 70 dhira'an, diluaskan sampai 70 hasta, hadirin. Subhanallah. Maka jadilah kuburnya itu hufrah, raudhah min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menemaninya amalan soleh sampai hari berbangkit tiba. Tidak kesepian orang-orang soleh dalam kuburnya, hadirin. Tapi begitu menderitanya orang-orang yang tanpa persiapan. Apakah ada juga, ya Rasulullah, siksa kubur itu? Ya, siksa kubur itu ada. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau melintas di sebuah pekuburan, kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin inna insyaallah bikum lahikun. Beliau ini menangis terseduh-seduh. Pembantunya atau gulamnya bertanya kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, gerangan apa yang menyebabkan tuan menangis?" Jawab Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Saya menangis teringat akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesan Nabi bahwa al-qabrum manzilun min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat singgah pertama yang akan dilalui oleh manusia untuk mendapati hisab, Pak. Apabila sukses orang yang masuk dalam kubur, maka pada proses-proses berikutnya pun sukses dia sampai hari berbangkit nanti. Tapi yang menyebabkan saya menangis, apabila orang yang saat ini dikubur tidak sukses dia, menderita dia, maka semakin berat sampai proses-proses berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Pembantunya bertanya, "Bukankah Anda termasuk orang yang dijamin 10 orang sahabat masuk ke dalam surga tanpa hisab?" Apa jawab Amirul Mukminin? "Benar, saya termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk dalam surga tanpa hisab. Tapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak menjamin saya selamat daripada siksa kubur." Subhanallah. Karena itu pantas Bapak Saudara sekalian, kalau Nabi mengajarkan satu doa yang harus kita baca setiap kali kita tahiyat akhir itu, setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yuk sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa api neraka jahanam. Aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan juga fitnah kematian. Dan aku juga berlindung kepada Engkau dari seburuk-buruk fitnah, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal.
Al-Masih Ad-Dajjal itu kenapa dikatakan Al-Masih? Karena dia akan menghapus keimanan Bapak Saudara sekalian. Fitnah menjelang datangnya hari kiamat, yakni fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, seburuk-buruk fitnah. Hampir dipastikan orang tidak ada yang selamat ketika datang Dajjal itu. Tidak ada yang selamat. Kondisi saat itu begitu menegangkan sekali. Sampai diterangkan dalam hadis-hadis sahih Bapak Saudara sekalian. Dajjal turun pertama kali di Isfahan, Iran. 70.000 ulama dipastikan ikut Dajjal. Ulamanya ikut Dajjal. Orang-orang Syiah, Yahudi, Hindu yang ada di India menanti datangnya Dajjal, sebetulnya mereka itu. Dan dipastikan orang itu tidak selamat. Ulamanya aja susah, ulamanya aja tidak selamat hadirin. Bagaimana orang-orang kayak kita? Makanya kita minta jangan sampai Allah pertemukan kita dengan seburuk-buruk fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Bapak Saudara sekalian dirahmati Allah. Di pagi hari ini begitu dahsyat Allah berikan dari sekian perjalanan umur kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu berkualitas pemahaman agamanya, maka semakin mudah dia untuk bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, Bapak Saudara sekalian. Orang kalau tidak duduk di majelis ilmu, rasanya untuk menggapai surganya Allah itu berat. Berat, Pak. Kalau cuma mengandalkan ibadah yang kita kerjakan, bagaimana tidak dikatakan berat? Orang ibadah yang tanpa ilmu itu berat. Apalagi sekian lama, hatta tutup usia dia gak pernah mau ngaji. Sehingga beragam macam penjelasan agama yang terkait dengan perihal yang fardu, misalkan yang di dalamnya harus ada rukun syaratnya, dia tidak laksanakan, maka menjamin ketidaksahannya orang sholat itu, Pak. Ibadahnya itu rugi sekali orang itu. Ya. Puluhan jutaan orang sudah meninggal dunia. Mereka berharap bisa balik ke alam dunia. Apa yang ingin mereka lakukan kalau andai dibalik lagi dan bisa mereka balik lagi ke alam dunia ini? Fa asaddaqu akum minas sholihin. Saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang paling soleh dalam kehidupan dunia. Satu angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Angan-angan yang tidak akan pernah bisa terrealisasi kalau kematian sudah datang menghampiri kita. Kemarin waktu kuliah Ramadan, tausiah setelah tarawih itu, saya menyampaikan firman Allah surah Al-Munafikun ayat 10. Allah menceritakan bagaimana perihal orang yang mau mati, apalagi yang sudah mati. Kan begitu, Bu. Orang yang mau mati, yang napas mereka sudah sampai di kerongkongan, rintihan, jeritan, ratapan, bukan sekedar tangisan, meratap mereka di hadapan Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wahai Allah, sekiranya bisa ditunda kematianku 1 detik saja. 1 detik. Coba. Apa yang bisa dilakukan dalam tempo yang begitu singkat, 1 detik? Ila ajalin qarib, sekiranya bisa ditunda dalam 1 detik. Lep. Ya. Kemarin dikasih umur 20 tahun pasca akil balik. Manusia terhitung ke akil balik. Bagi laki-laki 15 tahun. Perempuan terhitung semenjak dia menstruasi, baliklah dia. Ada yang 9 tahun sudah menstruasi, baliklah dia. Ada yang 13 tahun baru menstruasi, baliklah dia. Masa balik. Sudah ada taklif, beban untuk menjalankan syariat agama. Maka disitulah kalau dia menjalankan syariat agama,
maka dia dapat pahala. Dia tinggalkan, dia berdosa. Kemarin kemana dikasih umur 15 tahun, 20 tahun, 25, hatta dia meninggalkan dunia. Kesempatan yang sudah diberikan Allah, kenapa disia-siakan? Begitu saat ini sudah mau mati, apalagi yang sudah puluhan tahun mati, meratap, merintih di hadapan Allah. Tasaddaq, saya akan bersedekah ya Allah, saya akan bersedekah. Nah, aku akan jadi orang yang paling soleh dalam 1 detik itu. Kira-kira bisa nggak, Bu? 1 detik jadi orang yang paling soleh. Orang 50 tahun aja susah banget bangun subuh. Betul? Orang 60 tahun aja sampai gini hari susah berjamaah subuh. Belum kenal tahajud. Istighfarnya masih jauh. Betul? Itulah yang terjadi, hadirin. Karena itu hadirin rahmati Allah. Tidak akan mungkin ketika orang sudah datang jadwal kematiannya untuk bisa ditunda kematiannya. Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan itu harfun nasab masuk kepada fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' dalam bahasa Inggrisnya present tense, kata kerja akan, sedang, berlangsung. Artinya apa? Tidak akan mungkin orang yang sudah datang jadwal kematiannya untuk bisa ditunda. Orang kaya Pak Ustaz, nggak peduli malaikat Pak. Presiden nggak peduli. RT. Halo? RT nggak bisa, apalagi RT dicekek malaikat Israel, hadirin. Tidak bisa. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan pernah bisa apabila orang sudah datang jadwal kematiannya untuk ditunda kematiannya. Saya sering menyampaikan, sekuat apapun upaya manusia untuk menghindar dari kematian, hadirin, kalau memang sudah Allah tetapkan tidak akan bisa, hadirin. Sampai kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kalian akan, aynama takunu yudrikkumul maut, kematian akan mendatangi kalian, akan menjamangi kalian, akan mendapati kalian di mana saja kalian berada, sekalipun kalian bersembunyi di balik dinding yang tebal, hadirin. Apabila sudah datang jadwal kematian tidak akan bisa menghindar, saudaraku sekalian. Pagi hari ini saya mengajak dalam hadis Bukhari, agama golan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sebuah inspirasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang mulia. Begini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, setelah ini boleh pulang dah. Ya. Mazala abdi yataqarrabu ilayya bi faridatin min faraidillah. Ada seorang hambaku, kata Allah. Ini hadis qudsi berarti. Ada seorang hamba yang berupaya mendekatkan diri kepadaku terus menerus. Istiqamah dia menjalankan yang fardu yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan kepada mereka terus menerus. Bahkan dalam riwayat lain, bin nawafil, hatta perkara yang sunnah pun istiqamah dia. Melelahkan. Kalau bicara ngantuk, mungkin enakan tidur Pak. Maka jangan tidur dulu. Di sini boleh pulang. Ya. Terus menerus mengerjakan yang fardu. Senang hamba ini, ridho, ikhlas. Dia pelawan lawan ngantuknya. Yang sunnah pun demikian. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepada hamba yang model begitu. Allah kalau sudah jatuh cinta, fa idza ahbabtuhu, maka kalau aku sudah jatuh cinta kepada hamba yang model begitu, yang fardu dia seneng, yang sunnah dia seneng, dia kerjain terus menerus, gak ada lelah dia.
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan bersedia menjadi pendengarannya. Subhanallah. Aku bersedia menjadi pendengarannya. Alladhi yasma'u bih, yang dengannya dia mendengar, hadirin. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku bersedia menjadi matanya, yang dengannya dia melihat. Aku bersedia. Wa qalbahu alladhi yaqilu biha. Aku bersedia menjadi hatinya, yang dengannya dia berfikir. Tangannya, yang dengannya dia menggenggam. Kakinya, yang dengannya dia melangkah. Yang lebih dahsyat lagi apa? Apabila dia berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah doa-doanya. Subhanallah. Apabila dia berdoa kepadaku, pasti aku akan ijabah doa-doanya. Jadi ternyata segala hajat dan doa-doa kita baru terijabah kapan? Ketika sudah terlihat keistiqomahan menjalankan yang fardu dan yang sunnah. Itu pun masih diseleksi lagi. Apa itu? Makanannya, kasabnya. Apa itu kasab? Mata pencahariannya. Kemarin saya katakan, waktu kalau Bapak Ibu masih ingat ketika saya menyampaikan kultum, orang beriman itu dalam rangka menjaga perut mereka, yang masuk dalam perut itu selektif sekali, diseleksi. Jangankan yang haram, yang syubhat pun orang beriman itu dijaga betul perutnya. Kalau ditanya, yang di hadapan saya mau masuk surga nggak kira-kira? Mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau? Bapak-bapak mau masuk surga? Biar panjang, Pak. Mau begitu. Ya. Tapi ketat, selektif. Allah dan Rasulnya selektif sekali. Gampang masuk surga, tapi selektif. Pertama dilihat istiqomahnya, menjalankan perihal yang fardu. Sunnahnya dilihat dulu. Kemudian apa lagi? Kan begini, Pak. Adanya fungsi sunnah itu untuk menambal segala kekurangan dari ibadah kita. Ya, Bu. Jadi orang tidak cukup hanya mengerjakan yang fardu. Orang tidak cukup hanya mengerjakan yang fardu saja. Makanya sholat 5 waktu, ada sholat sunnah rawatibnya. Ya, Pak. Selepas rawatib ada yang disebut dengan tahajudnya. Ada lagi yang disebut duhanya. Ada sholat sebelum duha, ada isyraqnya. Ada lagi sholat taubatnya, silahkan sebanyak-banyaknya. Ada lagi sholat sunnah witirnya. Apa fungsinya? Adalah nafilatul laq, sebagai amalan tambahan buat kalian untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari amalan fardu. Kan kita tidak menjamin, Pak Bu, kalau selama ini sholat kita sudah diterima atau belum. Kalau bicara sah atau tidaknya, tergantung rukun dan syarat terpenuhi atau tidak. Tapi urusan diterima, dilihat dulu. Pertama apa? Pak, Bu, sholatnya disiplin atau tidak? Betul? Kalau orang zuhurnya aja bareng asar, bagaimana ceritanya bisa diterima sama Allah? Maghribnya bareng sama isya. Kadang-kadang isyanya ketiduran. Kadang-kadang subuhnya bareng duha. Apa iya model yang begini diterima sama Allah? Dilihat dulu. Baik, dia disiplin Pak Ustadz, keparduannya disiplin. Ditanya lagi, berjamaah atau tidak sholatnya? Karena ini adalah sunnah yang sangat digalakkan oleh baginda Nabi SAW. Hatta di masa Nabi itu, orang saking takutnya diklaim sebagai orang munafik, nggak mau mereka dengan enteng meninggalkan jamaah. Tidak mau mereka, disiplin sekali mereka bersalat berjamaah. Karena saking ketatnya, Pak. Ini udah sholatnya nggak berjamaah, sendiri di rumah.
nggak disiplin waktunya, semau-maunya. Ditanya lagi, khusyuk apa enggak sholatnya? Bagaimana mau khusyuk? Sholatnya sendirian, baca Fatihahnya enggak bener, baca Qurannya enggak bisa, boro-boro tahu artinya, lancar juga enggak, susah semuanya. Jadi mau pintu mana lagi hadirin? Mau malaikat mana yang kita bisa sogok? Mau malaikat mana yang bisa kita suap agar kita bisa selamat masuk dalam surga ya Allah? Kan begitu. Kalau di dunia Pak, orang pengen bikin SIM dengan jalan praktis, cincai dia 500.000. Betul. Orang ingin jadi pegawai negeri, keluarkan duit 1 M, cincai Pak. Betul. Orang ingin jadi anggota dewan, satu kampung, betul, 200.000, ikut semua satu kampung dengan dia. Tapi kalau urusan keselamatan diri Pak, daripada api nerakanya Allah, sehebat apapun kekayaan, pangkat, jabatan dan kedudukan kita, presiden dia nggak peduli, menteri dia nggak peduli, tidak ada yang peduli saat itu. Kenapa? Semua pertanggungan jawab diri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Iya, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak berguna syafaat dan apapun. Karena pada hari itu takutlah kau pada hari wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari, takutlah kalian semua pada hari di mana satu sama lain tidak bisa saling membantu. Kenapa? Memikirkan dirinya selamat apa enggak, selamat apa enggak. Selamat apa enggak di hadapan Allah. Tergantung saat ini kita hidup di dunia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingin masuk surga, tapi kesunahan tidak pernah dikerjakan. Kalau bicara sah, tergantung apakah terpenuhi seluruh syarat dan rukunnya atau tidak. Tapi kalau perkara diterima, pertama waktunya, apakah Anda disiplin menegakkan sholat lima waktu di awal waktu? Apakah Anda khusyuk sholatnya? Jangan-jangan begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum sholat dia lupa. Begitu sudah takbiratul ihram, segala hal yang dia lupa ingat semua dalam sholat. Orang sana, sini enggak. Apakah itu termasuk kita hadirin yang gampang masuk surga seperti itu? Kan begitu hadirin. Makanya dengan tegakkan sunnah itu menambal segala kekurangan. Apalagi zakat yang wajib, ada infak sedekah sunnahnya. Apalagi puasa Ramadan, puasa wajib, ada puasa sunnahnya. Haji wajib, ada umrah sunnahnya. Kan begitu hadirin. Tujuan apa? Menambal segala kekurangan-kekurangan daripada ibadah itu. Bapak Saudara sekalian rahmati Allah, melelahkan. Tapi begitu dia mendapatkan, ketika dia sudah pulang ke hadirat Allah, menjadikan orang itu mati dalam keadaan tersenyum. Hadirin rahmati Allah, subhanallah. Kemudian belum lagi persoalan yang masuk ke dalam perutnya, perut dirinya sebagai seorang suami, kemudian perut anak istrinya, apakah halal? Jangankan yang haram, yang syubhat pun akan jadi problem hadirin. Kemarin saya katakan, kalau Bapak Ibu masih ingat, dua hal yang akan ditanyakan mengenai harta itu. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Kan begitu? Dari mana you dapati hartamu itu? Kemudian setelah jelas baru ditanya, kemana kau belanjakan hartamu itu? Cara mencarinya ditanyakan, dari mana kau dapatkan? Halalkah? Syubhatkah? Haramkah? Detail sekali Allah tanya hadirin. Karena ini menyangkut perkara keabsahan ibadah kita hadirin. Sekian lama berkecimpung dalam kehalalan, bagus. Rizkinya halal, mencarinya halal sekali dia. Dia belikan makanan, pakaian, digunakan buat menegakkan ibadah kepada Allah. Pakaiannya halal, duitnya, sajadahnya beli dari halal, apalagi rumahnya pun dari semua yang halal. Maka diterima orang ini.
Kalau syubhat, jangankan yang haram, yang syubhat saja nggak jelas. Tidak ada kejelasan dalam hartanya, syubhat katakan. Efeknya juga sama, tidak terima ibadahnya, apalagi yang haram, hadirin. Maka orang beriman itu selektif sekali. Baru setelah itu ditanyakan, kemana kau belanjakan. Mudah-mudahan pagi hari ini jadi inspirasi buat kita semuanya, agar Allah bimbing kita, agar Allah berikan kekuatan iman Islam kepada kita, untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, tutup segala kekurangan dari ibadah-ibadah kami. Ya Allah, berikan keistiqomahan dalam hati ini untuk bisa menjalankan perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu. Ya Allah, mari kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tunjukkan kita selalu berada di jalan yang lurus. Allah berikan selalu kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah selalu berikan kita sehat walafiat. Allah jauhi kita dari segala macam bencana. Dan apabila ada keluarga kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Apabila ada yang sedang susah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang mencari usaha, mencari nafkah buat anak istrinya, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki yang luas, yang halal lagi barokah. Anak-anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.